Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, menaikkan syukur dan terima kasih kami buat berkat-Mu yang kami nikmati lewat pujian, penyembahan kami dan doa kami kepadamu. Dan tibalah saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar di dalam kami melakukan segala sesuatu sepanjang kami Tuhan masih izinkan untuk hidup di dunia ini. Dan itulah sebabnya kami rindu biarlah firman-Mu menolong kami, memberkati kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkannya Tuhan, kami dapat mengerti, dan pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami yang nyata dari hari ke hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, Tuhan berkenan Engkau menyembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, dan urapilah setiap perkataan hamba, sehingga apapun yang hamba sampaikan ya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Dan di atas segalanya biarkanlah nama-Mu dipuji, ditinggikan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, pada akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat GPB Menara Kasih dimanapun Anda berada pada saat ini, ya puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah, sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi saya berdoa dan saya percaya semangat ya yang sama, yang tidak kalah dengan ketika kita beribadah bersama di gereja, karena Tuhan tidak melihat tempat dan waktu di mana kita beribadah, tetapi Tuhan melihat hati kita ketika kita datang kepada Dia beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak terasa minggu ini adalah minggu pertama di bulan yang baru yang kita sudah masuki, yaitu bulan Oktober, bulan yang ke-10 di tahun 2020. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya berpakaian lengkap dengan jas dan dasi, sekali lagi sebagai tanda ya bahwa ini kita sudah memasuki bulan yang baru, dan ini adalah minggu pertama di mana kita beribadah di bulan yang baru, yaitu bulan Oktober ini. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya pagi hari ini kita akan langsung saja akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama dari Ibrani, ya dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara bisa membaca juga dari rumah masing-masing di dalam hati tentunya. Dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar,
karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu kalau saudara masih mengingat khotbah saya ataupun renungan firman Tuhan kita, yang tema besarnya adalah menikmati segala berkat secara jasmani dan rohani melalui kehidupan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita perlu sadari, kita perlu mengerti bahwa Abraham hanyalah salah satu dari tokoh iman ataupun bapak orang beriman yang didaftarkan di dalam bapak-bapak orang beriman di dalam pasal yang ke-11 dari kitab Ibrani yang barusan kita baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sebenarnya ada banyak tokoh iman yang lain, ya, yang didaftarkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-40. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara baca di sana, ada banyak tokoh-tokoh iman yang lain yang tentunya tujuannya tidak saja kita meniru akan iman mereka, akan kehidupan mereka, cara hidup mereka, dan cara mereka bertindak ketika mereka diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, yang membutuhkan iman dan keyakinan dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Nah, itulah sebabnya dalam bulan Oktober ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar satu persatu dari tokoh-tokoh yang didaftarkan oleh kitab Ibrani, ya, yang menjadi saksi iman, yang menjadi tokoh iman di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan satu tujuan supaya kita dapat, ya, meniru kehidupan kita, atau dengan kata lain menjadi kesaksian bagi kita yang hidup masa kini, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, bagaimana kita bertindak dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan yang kita percaya atau kita yakini itu sebagai Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita akan belajar tokoh yang pertama yang didaftarkan di sini adalah Habel. Ya, dalam ayatnya yang keempat saya akan bacakan baca ulang bagi kita sekalian. Ayatnya yang keempat dari Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan demikian: karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, apa yang kita akan pelajari dari tokoh yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang bernama Habel? Ya, kisahnya nanti saudara kita akan lihat sejenak di dalam, ya, Kejadian pasal yang keempat. Itu kisah bagaimana Habel dan Kain mempersembahkan korban kepada Allah pada waktu itu. Dan kita tahu ceritanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, diceritakan di situ bahwa ternyata korban Habel yang diindahkan oleh Tuhan dan korban Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau kita kembali kepada kisah itu, kalau kita membaca dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ya, supaya kita dapat melihat secara keseluruhan dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kejadian pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu,
aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, ini ceritanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dikisahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 tadi, yang mengatakan bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain kakaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang kita mau pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Yang kita mau pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, tentang bagaimana kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, apakah persembahan itu diterima, berkenan kepada Tuhan atau tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adalah sesuatu yang dipersembahkan, ya, bukan saja dengan iman, ya, dengan iman Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi juga haruslah sesuatu yang terbaik, ya, yang terbaik dari kita, yang kita berikan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang disertai dengan iman. Persembahan yang disertai dengan iman, korban yang disertai dengan iman, itu adalah persembahan atau korban yang diberikan, yang merupakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 tadi jelas sekali, ya, dikatakan di situ, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi itu intinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengindahkan, ya, korban Habel dan tidak mengindahkan korban Kain itu. Oleh karena apa? Oleh karena korban Habel itu adalah korban yang lebih baik, dikatakan tadi, daripada korban persembahan daripada kakaknya yang bernama Kain itu sendiri. Ya, jadi saya tidak setuju Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada orang yang menafsirkan ayat ini, Tuhan tidak mengindahkan korban Kain dan lebih mengindahkan korban Habel, oleh karena, ya, oleh karena korban Habel itu sesuai dengan perjanjian, ya, Allah, bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Harus ada darah yang tercurah ketika dipersembahkan kepada Allah. Ya, kenapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saya mengatakan demikian oleh karena jelas sekali di dalam konteksnya, dalam Kejadian pasal yang ke-4, di situ dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan ataupun korban daripada Habel itu, bukan oleh karena korban, bukan oleh karena Habel mempersembahkan kambing domba, dan bukan oleh karena Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan lebih mengindahkan korban Habel, oleh karena korban Habel itu, persembahan Habel itu lebih baik daripada persembahan ataupun korban daripada Kain itu sendiri. Nah, itulah sebabnya prinsip dasarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Oleh karena Tuhan tidak mungkin meminta sesuatu untuk kita mempersembahkan sesuatu yang kita tidak punya. Ya, Tuhan pasti meminta
untuk kita mempersembahkan sesuatu yang ada pada kita, yang kita miliki. Itulah sebabnya Kain adalah seorang petani, yang dia punya adalah hasil pertanian. Tidak mungkin Tuhan mempersembahkan kambing domba, oleh karena dia bukan gembala. Nah, itulah sebabnya Tuhan tetap menerima persembahan daripada Kain, karena dia mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Dia menerima, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan begitu juga dengan Habel. Habel mempersembahkan kambing domba. Oleh karena apa? Karena dia adalah gembala. Yang dia punya ketika dia menjadi gembala adalah kambing domba. Tidak mungkin Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan hasil pertanian, karena dia tidak punya dari hasil pertanian. Yang punya itu adalah Kain. Nah, itulah sebabnya jelas sekali di situ dikatakan, ayat yang ketiga dari Kejadian pasal yang keempat. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kata diindahkannya itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habel daripada persembahan Kain. Bukan berarti bahwa Tuhan menolak persembahan dari Kain dan hanya menerima persembahan dari Habel. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kata mengindahkan di situ, Tuhan lebih berkenan. Dia tetap menerima persembahan dari Kain. Karena apa? Karena memang Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya. Tidak mungkin Tuhan sekali lagi meminta Kain mempersembahkan kambing domba yang tidak ada padanya. Itu prinsip dasarnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kedua-duanya mereka mempersembahkan dengan iman kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel daripada persembahan Kain? Firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11 tadi memberitahu kita, ternyata Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel daripada persembahan Kain. Oleh karena apa? Oleh karena persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain. Nah, ini prinsipnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang didasarkan kepada iman dan percaya kita adalah sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang terbaik dari kita. Sesuatu yang terbaik dari kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Contoh yang lain yang kita dapat melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di situ ada kisah tentang seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena yang mempersembahkan yang namanya minyak narwastu murni yang harganya mahal, dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya itu. Kita tahu ceritanya, dan saya sudah pernah khotbahkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa minyak narwastu murni yang harganya mahal itu adalah minyak yang terbaik yang dimiliki oleh Maria Magdalena. Minyak yang dipersiapkan oleh Maria Magdalena pada masa lajangnya, yang tujuannya ketika satu saat nanti dia dipersunting oleh seorang laki-laki dan dia akan menikahi laki-laki itu, maka minyak narwastu itu dia akan pakai pada malam pernikahannya itu sebagai sesuatu yang dipersembahkan kepada suaminya, yang terbaik dari dirinya ketika dia menikah suatu ketika nanti. Tetapi yang terbaik itu yang dipersiapkan dengan susah payah,
dengan mengumpulkan, menabung sedikit demi sedikit. Ketika Yesus datang di tempat, di rumah mereka, maka Maria memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dia tidak punya harta benda, dia tidak punya apa-apa untuk dapat dipersembahkan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan dia hanya punya satu-satunya, yaitu minyak narwastu yang harganya mahal pada waktu itu. Yang bagi Maria bukan saja mahal, tetapi yang terbaik di dalam kehidupannya, yang dia punya. Dan dia persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dengan minyak narwastu itu, dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tindakan Maria itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukanlah tindakan yang serampangan, bukanlah tindakan yang tanpa dasar, bukanlah tindakan yang sembrono, tapi sebuah tindakan yang disertai dengan iman dan percaya bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik dari dia. Itulah sebabnya dia menggunakan kesempatan itu untuk memberikan sesuatu yang daripada dia, yang dia miliki, yang terbaik itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, bahwa persembahan yang terbaik itu bukanlah dilihat dan ataupun diukur dari jumlah yang kita persembahkan. Tuhan tidak pernah menilai jumlah dari berapa yang kita berikan. Tadi contohnya kalau kita melihat persembahan Kain itu dikatakan setengah dari hasil pertaniannya. Wah, kalau Tuhan berpatokan pada jumlah, maka pastilah persembahan Kain yang lebih diterima atau diindahkan oleh Tuhan. Tetapi tidak. Sedangkan Habel dikatakan dia mempersembahkan kambing dombanya, dari ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung kambing dombanya, Bapak Ibu Saudara, berarti hanya satu, hanya satu dari anak sulung kambing domba. Jadi kalau kambing domba berarti satu dari domba yang sulung, lalu satu dari kambing yang sulung yang dipersembahkan. Tidak setengah dari domba yang dia miliki pada waktu itu. Di situ dikatakan dari anak sulung kambing dombanya. Sedangkan Kain dikatakan bahwa selanjut ayat ini, setelah beberapa waktu maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagian, saudara. Tapi coba lihat, justru persembahan Kain yang lebih banyak itu tidak diindahkan Tuhan. Dan persembahan Habel yang hanya satu-satunya dari kambing dombanya, yaitu yang sulung, justru itu yang diterima oleh Tuhan. Karena apa? Karena prinsipnya persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu, Tuhan tidak pernah melihat jumlah dari berapa yang kita persembahkan, tetapi Tuhan menilai apakah itu kita persembahkan dari hati kita yang paling tulus, dari motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan itu kepada Tuhan atau tidak. Ataukah itu yang terbaik bagi kita, atau sesuatu yang asal-asalan kita memberikan kepada Tuhan, kita mempersembahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Habel belajar, dia mempersembahkan sesuatu dari anak sulung kambing dombanya. Itu berarti bahwa dia tidak main-main mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Dasarnya apa? Dasarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tidak lain tidak bukan karena Tuhan layak menerima segala yang terbaik dari kita. Persembahan yang terbaik dari kita, Tuhan layak menerima yang terbaik.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bandingkan dengan apa yang kita sudah terima dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sekalipun pada kenyataannya, ya, dalam proses itu kita harus melewati situasi-situasi yang terbaik. Tetapi semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah sesuatu yang baik bagi kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami itu. Dia berkata, adakah seorang ayah yang jikalau anaknya meminta roti diberi batu? Dan adakah seorang ayah juga yang jika anaknya meminta ikan diberi ular? Atau kalau jengking? Tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, pasti ketika anak-anaknya meminta roti, dia pasti akan berusaha untuk memberikan roti. Ketika anaknya minta ikan, dia akan berusaha untuk memberikan ikan. Artinya yang terbaik kepada anaknya. Lalu Tuhan Yesus berkata, demikian juga Bapamu yang di surga. Ya, kamu saja Bapa yang jahat di dunia ini tahu memberi yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Dia pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan, ya, antara Bapa dan anak. Itulah sebabnya seringkali kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, Abah kita. Ya Bapa, ya Abah. Kita memanggil dia Bapa karena kita adalah anaknya. Dan kalau dia Bapa dan kita anaknya, maka dia tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Saudara, kalau kita kembali merenungkan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita dalam kehidupan kita, ya, semuanya adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Pertanyaannya yang kita renungkan hari ini, apakah kita sudah belajar untuk juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Tuhan tidak melihat berapa banyak yang saudara berikan, tetapi Tuhan melihat, ya, berapa ikhlas, seberapa tulus, dan bagaimana motivasi saudara dan saya ketika saudara mempersembahkan itu kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan lihat, itulah yang Tuhan nilai di dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan tahu betul kemampuan kita, kesanggupan kita ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan dia pasti minta sesuatu dari apa yang kita miliki, bukan dari sesuatu yang kita tidak miliki. Itulah sebabnya jangan pernah memberi kepada Tuhan supaya saudara dinilai, ya, saudara memberikan yang paling banyak, lebih banyak daripada orang lain. Saudara terpaksa mungkin ngutang kepada orang lain lalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Tentu bukan itu yang dinilai oleh Tuhan sebagai persembahan yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ketika kita memberikan dari apa yang kita punya dan dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan, maka itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang terbaik dari kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal yang keempat, ayatnya yang bagian terakhir di situ diakhiri dengan kata begini. Lalu, ya, saya baca lengkap saja dari ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu, ini ditutup, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya murah. Kenapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kenapa Kain menjadi marah? Kenapa Kain menjadi murah mukanya ketika dia mempersembahkan sudah setengah dari hasil pertaniannya, tetapi Tuhan tidak mengindahkan? Tidak lain tidak bukan oleh karena dia memiliki motivasi yang salah di hadapan Tuhan ketika dia mempersembahkan setengah dari hasil pertaniannya. Saya percaya mungkin Kain ingin supaya dia kelihatan mempersembahkan lebih banyak daripada adiknya Habel. Itulah sebabnya dia mempersembahkan setengah dari hasil pertaniannya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan itu yang menjadi tolak ukur Tuhan
ketika menilai persembahan mereka. Ya, yang dinilai oleh Tuhan bukan jumlahnya sekali lagi, tetapi ketulusan hatinya, motivasinya ketika dia mempersembahkan itu. Itulah sebabnya oleh karena motivasi Kain ketika dia mempersembahkan ya setengah dari hasil pertaniannya kepada Tuhan, lalu ketika Tuhan tidak mengindahkan persembahannya atau Tuhan lebih berkenan daripada persembahan Habil, makanya dia marah. Dia dikatakan di situ lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Itulah ciri-ciri orang yang ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi diberikannya bukan dengan hati yang tulus, diberikannya bukan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Prinsip sederhananya dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita setia memberikan persembahan kepada Tuhan, entahkah itu persembahan 1/10 maupun korban-korban persembahan dalam kolekte ibadah dan persembahan yang lain, lalu pada kenyataannya saudara tidak lebih diberkati oleh Tuhan dan kelihatannya orang lain lebih diberkati yang justru tidak setia dengan itu. Kalau itu yang terjadi, berarti motivasi saudara ketika saudara memberi kepada Tuhan itu bukan didasarkan kepada iman dan ketaatan, tetapi didasarkan kepada supaya saudara lebih diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau saudara memberikan sesuatu kepada Tuhan yang tujuannya supaya saudara lebih lagi dan lebih lagi diberkati oleh Tuhan, bukan itu yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik itu persembahan yang kita berikan setiap minggu maupun persembahan yang kita berikan sebagai kewajiban kita 10% dari penghasilan kita setiap bulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau itu kita berikan dengan dasar atas iman dan ketaatan kita, sekalipun Tuhan tidak memberkati kita atau belum memberkati kita, kurang memberkati kita, ya kita tidak merasa ya bersungut-sungut, kita tidak merasa protes kepada Tuhan, apalagi marah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Kain. Kenapa? Oleh karena hati kita tulus. Ya, hati yang tulus itu ya dilakukan dengan dasar iman dan ketaatan ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan saudara dan saya setiap saat ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, baik ya sesuatu yang berupa harta benda kita, uang kita, maupun hidup kita dalam hal pelayanan, ketika kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, biarlah prinsip-prinsip kebenaran hari ini yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menolong kita untuk kita terus mencontoh, meneladani tokoh iman yang hari ini kita renungkan, yang bernama Habil, di mana Tuhan mengindahkan persembahan dia. Tuhan lebih ya berkenan kepada persembahan Habil daripada persembahan Kain. Satu-satunya ya alasan Tuhan, oleh karena persembahan ya Habil itu adalah persembahan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan persembahan yang terbaik itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ya, biarlah prinsip kebenaran ini menolong kita untuk kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya melalui firman-Nya. Mari kita berdoa dan bersyukur untuk firman-Nya hari ini, dan sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki, baik dari segi waktu dan kemampuan hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran ini bagi kami semua, untuk kami belajar dari tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab ya Tuhan, yang menjadi teladan dan kesaksian bagi kami masa kini, untuk kami hidup sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami belajar dari tokoh yang bernama Habil, yang oleh karena imannya
dia mempersembahkan persembahan yang lebih baik daripada kakaknya Kain ya Tuhan. Dan persembahan yang terbaik itu yang diberikan kepada Tuhan, yang dipersembahkan kepada Tuhan, didasarkan kepada motivasi yang tulus, hati yang tulus dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah ini juga ya Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi contoh bagi kami ketika kami belajar mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami buat segala berkat-Mu yang kami nikmati sepanjang ibadah kami pada hari ini. Biarlah sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, membawa berkat-berkat yang kami nikmati hari ini dan menghidupinya serta menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Padamu Tuhanku, atas hari-hari hidupku yang selalu Kau taburi sejuta cinta dan kasih untukku. Ku tak pernah merasa sendiri, sepi dan tak ada yang menemani, karena Engkau yang selalu ada di dekatku.